Bencana penerbangan yang terjadi pada tahun 2023 lalu itu jelas membuat banyak pihak menyayangkan dan bertanya-tanya, kenapa kecelakaan pesawat itu bisa kembali terjadi di wilayah Nepal dalam kondisi cuaca yang cerah. Disaksikan banyak orang, bahkan rekaman jatuhnya pesawat tersebar luas. Di atas langit Pokhara, First Officer penerbangan bernama Anju sedang dalam penerbangan terakhirnya sebelum ia menjadi seorang kapten. Pesawatnya hanya berjarak sekitar 5 menit dari landing, tapi ia terbang dengan approach yang belum pernah ia terbangkan sebelumnya. First Officer tersebut duduk bersama instrukturnya yang membimbing dan memeriksa kinerjanya agar semuanya berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba ada peringatan di kokpit. Pesawat baru saja kehilangan tenaga dan kendali. Throttle menjadi tidak responsif. Pesawat mulai kehilangan ketinggian. Mereka hanya berjarak 500 kaki dari permukaan tanah dan landasan pacu sudah sangat dekat. Hanya berjarak 1 menit lagi, First Officer menaikkan throttle namun tidak ada respon dari pesawat. Pilot senior segera mengambil alih kendali. Pesawat terus turun. Mereka dapat melihat landasan pacu, tetapi pada saat itu pesawat mulai berbelok ke kiri. Akankah 72 orang di dalam pesawat itu mendarat dengan selamat? Atau ini akan menjadi bencana dalam catatan penerbangan Nepal yang sudah buruk? Ini adalah kisah dari Yeti Airlines penerbangan 691. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 15 Januari 2023, di hari yang cerah yang indah di Kathmandu, ibu kota Nepal. Dan ini adalah hari yang menyenangkan bagi pilot bernama Anju Katiwada. Karena menurut salah satu sumber, ia diketahui akan segera menjadi kapten. Dan itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya. First Officer Anju memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang perawat. Tetapi ia memutuskan untuk menjadi pilot setelah suaminya, yaitu Kapten Deepak Pokharel, meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di Nepal pada tahun 2006. 4 tahun setelah kematian Kapten Deepak, kemudian First Officer Anju pergi ke Amerika Serikat untuk berlatih menjadi pilot. Dan pada tahun 2010, ia kembali ke Nepal untuk bergabung dengan Yeti Airlines yang merupakan maskapai penerbangan yang biasa diterbangkan suaminya. Ia adalah salah satu dari hanya 6 pilot wanita yang dipekerjakan oleh perusahaan maskapai penerbangan Yeti Airlines tersebut. Dan ia memiliki lebih dari 6.400 jam terbang. Duduk di samping First Officer Anju di ruang kokpit adalah seorang kapten senior bernama Kamal Casey. Ia memiliki sekitar 22.000 total jam terbang dan telah bergabung dengan Yeti Airlines sejak tahun 2009. Sebelum seorang pilot dipromosikan untuk naik jabatan, biasanya pilot tersebut akan dipromosikan. Dan itulah alasan First Officer dan juga kaptennya berada di dalam penerbangan Yeti Airlines 691. Penerbangan Yeti Airlines 691 hari itu pergi atau berangkat dari Kathmandu menuju ke Pokhara. Nah, Pokhara sendiri adalah kota terpopuler kedua di Nepal. Kota metropolitan yang sangat indah di tengah-tengah Nepal dan baru-baru ini menjadi ibu kota pariwisata Nepal. Lokasi ini adalah titik masuk ke pegunungan Annapurna di Himalaya dan oleh karena itu sering dikunjungi oleh banyak pengunjung internasional. Dan untuk mengakomodasi wisata, bandara internasional baru dibangun antara tahun 2016 hingga tahun 2022. Dan bandara tersebut diresmikan baru saja 2 minggu hanya sebelum hari tahun baru 2023. Bandara Internasional Pokhara baru dibangun dan berada di jarak 3 km di sebelah timur bandara yang sudah ada sebelumnya. Kedua ujung landasan pacu adalah landasan pacu 12 dan landasan pacu 30. Pesawat terbang dari Kathmandu biasanya akan mendarat di landasan pacu 30 untuk approach lurus. Landasan pacu 12 tidak memiliki visual approach yang dipublikasikan. Dan Yeti Airlines telah membuat sendiri approach pada landasan 12 yang membuat pesawat terbang aman dari pegunungan dengan belokan tajam dan terbang di ketinggian yang lebih rendah. Kembali pada penerbangan 691, pesawat yang pada saat itu digunakan adalah pesawat ATR 72-500 yang terdaftar dengan registrasi 9NANC.
Pesawat ini adalah pesawat turboprop regional yang ditunjukkan untuk penerbangan jarak pendek. Pesawat itu telah berusia 16 tahun dan pertama kali terbang untuk Kingfisher Airlines India dan kemudian maskapai Nok Air Thailand sebelum akhirnya dijual ke Yeti Airlines pada tahun 2019. Ini adalah pesawat yang sangat andal dan pesawat ini dalam kondisi yang baik pada saat penerbangan di tanggal 15 Januari. Hari itu tepatnya 15 Januari 2023. First Officer Anju dan Captain Kamal dijadwalkan untuk melakukan 2 perjalanan pulang pergi ke Pokhara. Penerbangan dari Kathmandu ke Pokhara akan ditempuh selama kurang lebih 26 menit saja, sebuah penerbangan yang relatif singkat. Karena First Officer Anju sedang dalam perjalanan check ride, ia duduk di kursi sebelah kiri dan Captain Kamal duduk di kursi sebelah kanan. ATC saat itu menugaskan mereka menuju ke runway 30. Dan para pilot ini membuat arah lurus yang aman pada saat mendarat. Setelah 30 menit, pesawat yang ditumpangi itu kembali mengisi bahan bakar tambahan dan taksi ke landasan pacu. Penerbangan ini lalu lepas landas dari Pokhara dan 26 menit kemudian mendarat dengan lancar di Kathmandu. Lalu siapa sangka penerbangan berikutnya akan menjadi insiden penerbangan tersebut. Hanya tinggal 30 menit saja waktu yang dibutuhkan agar First Officer Anju ini bisa menjadi Captain. Yang diperlukan oleh First Officer Anju hanyalah menerbangkan penerbangan itu dari Kathmandu kembali ke Pokhara dan mendarat dengan selamat. Maka kemudian setelah itu ia dapat dipastikan akan menjadi seorang Captain pada maskapai Yeti Airlines. Di dalam kabin penumpang ada 1 orang pramugari. Nah, pramugari ini sedang mempersiapkan kabin untuk penerbangan berikutnya menuju ke Pokhara. Pramugari ini diketahui juga merupakan seorang TikTokers dari Nepal yang populer dan ia merekam dan juga mengunggah kegiatannya dalam sebuah video pendek untuk para penggemarnya. Nah, para penumpang dari penerbangan 691 mulai menaiki pesawat. Dan di antara 72 orang di pesawat tersebut terdapat 4 turis India yang sedang menyiarkan langsung penerbangan mereka melalui Facebook. Di kokpit, saat itu kedua pilot bersiap untuk penerbangan ke Pokhara. Para pilot sedang bersiap untuk leg kedua hari itu. Pesawat mulai pushback dan taksi ke landasan pacu pada pukul 10.20 siang waktu setempat. Penerbangan 691 kemudian berangkat dari Bandara Internasional Tribhuvan pada pukul 10.32 siang waktu setempat. Tidak ada yang aneh dari penerbangan 691. Setelah pesawat itu terbang di atas pegunungan Himalaya yang indah dan ketika pesawat hanya berjarak 15 mil dari bandara, para pilot melakukan kontak dengan ATC. Saat itu ATC mengizinkan para pilot untuk melakukan approach secara lurus menuju ke runway 30. Seperti approach yang sama yang telah mereka lakukan beberapa jam sebelumnya pada penerbangan leg pertama di hari itu. Tapi karena ini adalah sebuah penerbangan pengenalan, maka pilot senior Kamal ingin memastikan bahwa First Officer Anju juga paham dengan approach landasan pacu 12. Sehingga mereka meminta ATC untuk approach ke landasan pacu 12. Dan ATC mengizinkan para pilot untuk melakukan approach di runway 12. Mengingat ini adalah approach yang belum disetujui oleh otoritas penerbangan Nepal, kru juga belum dilatih mengenai approach tersebut. Sifat approach yang ketat juga akan menambah beban kerja para pilot. Nah, kru pesawat 691 mencapai puncak penurunan pada pukul 10.51 siang waktu setempat. Saat itu Yeti Airlines 691 sedang terbang di ketinggian 6.500 kaki dan saat itu mereka berada sekitar 5 mil dari bandara. Saat itu First Officer menarik tuas throttle dan memindahkannya ke posisi idle. Pesawat mulai turun. Ketika kecepatan melintasi 180 knots, First Officer Anju meminta flaps agar diatur ke 15. Captain Kamal menarik flaps ke 15. Pada kecepatan 170 knots dan Captain Kamal membawa atau mengatur roda pendaratan untuk turun. Para pilot kemudian menyelesaikan dan mengatur penerbangannya karena pada saat itu sedang terjadi crosswind, pesawat berbelok ke kiri. Saat itu yang dilakukan pilot adalah agar pada saat itu pesawat mulai stabil. Cuaca di bandara Pokhara cerah dan ATC mengidentifikasi pesawat secara visual. Pada pukul 10.56 menit 27 detik, pilot senior menonaktifkan autopilot. Dan pada saat itu pesawat berada di ketinggian 721 kaki.
5 detik kemudian, pesawat melintasi kecepatan 150 knots dan pilot penerbangan atau sang first officer ini meminta flaps 30 kepada Kapten Kamal. Nah, Kapten Kamal sedang melakukan 3 tugas sekaligus. Saat itu, Kapten Kamal sedang melakukan tugas pemantauan pilot. Lalu ia juga sedang melatih dan membimbing First Officer Anju. Ia juga sedang memikirkan approach yang rumit yang ternyata baru dilakukannya sebanyak 2 kali. Ia berada di bawah tekanan beban kerja yang ekstrim. Dan pada saat First Officer meminta flaps 30, Kapten Kamal menyebutkan flaps 30. Nah, sebelum kita melanjutkan kronologi jatuhnya Yeti Airlines 691, kita harus melihat terlebih dahulu konsol tengah pesawat ATR 72500. Jadi di sebelah tuas untuk mengatur flaps terdapat tuas yang berfungsi untuk mengatur hambatan yang dihasilkan oleh propeller pesawat. Nah, tuas ini digunakan saat pesawat sedang taksi ataupun dalam keadaan darurat. Namun apabila tuas ini ditarik saat penerbangan sedang berlangsung, maka propeller atau baling-baling pesawat akan kehilangan daya dorongnya. Sehingga seperti apapun pilot mengatur throttle, pesawat itu tetap tidak akan memiliki daya dorong ke depan. Kembali ke penerbangan 691. Saat First Officer Anju meminta Kapten Kamal menarik tuas flaps ke-30, alih-alih menarik tuas flaps, ia malah menarik tuas di sampingnya. 5 detik kemudian, suara alarm di dalam kokpit berbunyi dan suara mesin tidak lagi terdengar seperti biasanya. Seketika, saat itu First Officer Anju menyadari pesawat tidak memiliki daya dorong yang cukup. Lalu ia mencoba menambah throttle dari 41% ke 44%. Namun pesawat tetap tidak memiliki daya dorong dan terus kehilangan ketinggiannya. Mereka saat itu hanya berjarak 500 kaki saja dari tanah. Lalu First Officer menambah kembali power pesawat. Namun pesawat itu tetap tidak memiliki daya dorong. Lalu ia pun menambah powernya ke posisi maksimal. Dengan keadaan panik, Kapten Kamal mengambil alih kendali pesawat dan mulai mencari tahu apa yang salah dengan penerbangan itu. Ia pun menyadari bahwa flaps masih berada di posisi 15. Dengan segera, ia merubah dan menarik tuasnya ke posisi 30. Namun karena beban kerja yang terlalu banyak dan juga keadaan panik, Kapten tidak menyadari bahwa tuas yang berada di sebelah tuas flaps itu tidak berada di posisi yang tepat. Turunnya flaps ke posisi 30 itu ternyata semakin menghambat pesawat dan membuat kecepatan pesawat semakin berkurang. Tuas yang pilot senior Kamal tarik itu membuat salah satu baling-baling pesawat memiliki hambatan yang berbeda dan daya dorong yang berbeda juga. Sehingga pesawat itu mulai roll secara ekstrim ke kiri. Ditambah kecepatan pesawat yang semakin berkurang membuat pesawat itu stall. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh kedua pilot. Hingga pada akhirnya pada pukul 10 lewat 57 menit 32 detik pesawat menghantam tanah di jurang dekat tepi sungai Seti Gendaki. Seluruh penumpang dan kru penerbangan tersebut dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan dan kondisi pesawatnya sendiri dalam keadaan hancur dan juga terbakar. Orang-orang memenuhi sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Tim evakuasi pun saat itu terlihat datang. Beberapa saat setelahnya, mereka berusaha untuk mengevakuasi pesawat dan juga penumpang. Dan seperti yang kita ketahui, salah seorang dari penumpang di penerbangan 691 sedang melakukan siaran langsung atau live pada saat terjadinya kecelakaan. Jadi pada saat itu, ketika live-nya sedang berlangsung, salah satu penumpang itu justru menunjukkan kepada dunia detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Awalnya penumpang tersebut memperlihatkan visual di luar jendela pesawat yang menunjukkan jarak pesawat sudah cukup dekat dengan daratan. Lalu tiba-tiba pesawat itu mulai tidak stabil, terjadi beberapa kali hentakan. Pada saat itu juga terdengar bunyi hentakan yang keras dan hanya beberapa saat setelahnya terlihat kobaran api yang menyala. Diduga pada saat itu pesawat telah jatuh menghujam tanah. Lalu ternyata selain video detik-detik ketika Yeti Airlines 691 itu jatuh dan beredar luas di masyarakat, ada beberapa rekaman video lain yang menunjukkan beberapa saat sebelum pesawat Yeti Airlines itu jatuh menghantam tanah. Video itu tersebar di media sosial, menunjukkan ketika pesawat terlihat roll ke kiri hingga kemudian pesawat diduga mengalami stall.
Para ahli penerbangan mencatat bahwa rekaman video dari darat yang diambil beberapa saat sebelum kecelakaan menunjukkan hidung pesawat terangkat tinggi sebelum sayap kirinya tiba-tiba turun, yang mungkin mengindikasi adanya stall. Beberapa jam setelah kecelakaan, sebuah komite beranggotakan 5 orang dibentuk untuk menyelidiki kecelakaan tersebut bersama dengan BEA atau Biro Investigasi Prancis. Pada tanggal 16 Januari 2023, data penerbangan dan perekam suara kokpit ditemukan. Perekam kemudian diperiksa di Singapura dan dengan bantuan dari Badan Keselamatan Transportasi Kanada, Biro Penyelidikan Analisis untuk Keselamatan Penerbangan Sipil dan Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Singapura. Maka kemudian pada tanggal 28 Desember 2023, laporan akhir mengenai jatuhnya penerbangan Yeti Airlines 691 dirilis. Laporan tersebut menegaskan kembali temuan awal bahwa perubahan posisi kedua tuas secara tidak sengaja ke posisi yang tidak seharusnya mengakibatkan hilangnya daya dorong pesawat itu sendiri, yang akhirnya menyebabkan pesawat stall dan jatuh. Beberapa faktor penyebab lainnya juga ditemukan oleh tim investigasi Nepal. Sebagian besar kesalahan manusia akibat beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan teknis dan keterampilan yang tepat, serta manajemen sumber daya kru atau kita kenal sebagai CRM yang tidak efektif. Kemudian ada lagi kurangnya disiplin kokpit yang steril dan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar atau SOP. Karena seperti yang kita tahu, semua pesawat yang akan mendarat di Bandara Pokhara akan mendarat di runway 30 dengan segala peraturan dan dengan segala sistem yang sudah diatur. Tapi karena pada saat itu Kapten Kamal ingin mengajarkan kepada first officer-nya bahwa pendaratan bukan hanya bisa terjadi di runway 30 atau 30, tapi bisa juga terjadi di runway 12. Maka keinginan Kapten Kamal sepertinya pada saat itu adalah mengajarkan atau memberitahu first officer Anju bagaimana proses pendaratan di runway 12. Tapi seperti yang kita ketahui, justru hal itulah yang akhirnya menyebabkan Yeti Airlines 691 jatuh. Dan seperti kita ketahui juga bahwa Nepal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak catatan buruk di dunia penerbangannya. Sebagian besar disebabkan oleh kondisi geografis, pegunungan yang ekstrim, dan cuaca yang berubah-ubah. Faktor-faktor ini belum lagi ditambah dengan infrastruktur bandara yang menantang, menjadikan Nepal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecelakaan penerbangan yang relatif sering dibandingkan dengan negara lain. Meskipun tidak setiap tahun terjadi kecelakaan besar. Delvers, tentu saja kita tahu bahwa kecelakaan yang terjadi dan menimpa Yeti Airlines 691 mengejutkan dunia. Bukan hanya bagi sebagian pihak, tapi tentu untuk semua orang. Terlebih lagi pada saat itu dunia penerbangan sedang menggeliat. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan tragedi semacam ini tidak akan pernah terulang kembali. Terima kasih kalian sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.